Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ilmitul Amalia dengan NIM 250101909. Nah, baik kali ini saya akan melakukan praktek belajar mengajar di SDN 42 Gantareng. Untuk lebih lengkapnya silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan siapa ketua kelasnya? Oke, silakan ketua kelasnya disiapkan teman-teman kelasnya. Siapa berdiri? Memberi salam kepada ibu guru. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Azza wa Jalla karena telah melimpahkan karunia dan juga nikmatnya yang luar biasa kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan proses pembelajaran. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan dan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebab beliaulah yang telah melipat karpet-karpet kejahilaan dan telah membentangkan permadani-permadani keislaman. Oke adik-adik, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita harus merefleksi kembali atau mengingat kembali materi yang kita pelajari sebelumnya. Jadi di sini ada yang masih ingat materi pekan lalu? Oke, silahkan. Materi serbu. Oke, sangat betul ya adik-adik. Jadi materi yang kita pelajari pekan lalu yaitu materi sel. Ada yang masih ingat lagi? Serbu. Oke, silahkan. Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup, berarti dalam sel terdapat bagian-bagian yang berperan dalam melakukan aktivitas hidup sel. Oke, sangat betul. Jadi ada lagi yang masih ingat? Oke, silahkan. Sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, jadi sangat betul ya. Materi yang kita pelajari pekan lalu yaitu materi
3 gambar di sini. Jadi silakan perhatikan. Oke, jadi di sini ada 3 gambar ya adik-adik. Di sini ada yang tahu gambar apa ini? Silakan angkat tangan yang tahu. Oke, silakan Fauzan. Jaringan tumbuhan. Oh ya, jadi berarti ini merupakan jaringan tumbuhan. Ada lagi yang tahu? Semangat ya. Ada lagi yang tahu? Oke, silakan. Pada gambar di atas terdapat beberapa jaringan yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Oke, jadi betul. Ini merupakan jaringan meristem dan juga jaringan permanen. Ada lagi yang tahu? Kasih sasarannya ya. Ya, silakan. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tumbuhan-tumbuhan. Oke, jadi sangat betul ya apa yang dikatakan teman-temannya. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi sangat betul apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Jadi gambar ini merupakan jaringan tumbuhan. Jaringan apa? Jaringan tumbuhan. Sangat betul. Oke, jadi adapun indikator pembelajaran kita hari ini, yakni peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis jaringan yang ada pada tumbuhan berdasarkan pengamatan terhadap gambar, kajian literatur, dan juga diskusi kelompok dengan tepat. Oke, sebelum itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi tersebut. Jadi betul ya, ini merupakan jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan. Oke, apa sih jaringan tumbuhan itu? Jadi jaringan tumbuhan ini merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur dan juga fungsi yang sama yang kemudian membentuk organel tumbuhan. Nah, selanjutnya seperti yang ada pada gambar ini, jaringan tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu apa? Jaringan permanen dan jaringan meristem dan jaringan permanen. Oke, jaringan meristem. Meristem dan ini jaringan permanen. Jaringan permanen. Oke, bisa diulang, jaringan apa ini? Jaringan meristem. Ya, betul. Ini jaringan apa? Jaringan permanen. Oke, jadi sangat betul ya. Jadi ini merupakan jaringan meristem, sedangkan ini jaringan permanen. Jadi amat sangat berbeda ya. Tadi bisa dilihat gambarnya juga sangat berbeda. Oke, jaringan meristem ini merupakan jaringan yang selalu mengalami yang namanya pembelahan. Nah, selanjutnya pembagiannya pun ada 2 macam, yaitu berdasarkan bentuknya dan juga berdasarkan fungsinya. Oke, yang pertama berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya. Nah, ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu
kelompok 2-nya ini sebentar akan membahas yang namanya jaringan permanen. Mengerti? Iya. Oke. Oke, selanjutnya agar kita bisa memahami materi lebih lanjut, kakak akan membagi-bagikan materi ataupun rujukan yang bisa kalian pelajari untuk bahan diskusi sebentar. Jadi sama-sama ya. Ini. Sama-sama ya. Terus yang laki-lakinya di sini 1, yang di sini juga 1. Oke, jadi silakan dibaca ya adik-adik. Silakan dibaca. Nah, selanjutnya jadi paham ini kelompok 1. Ini kelompok 1 untuk cewek-ceweknya di paham ini. Kristen. Jadi untuk kelompok 2-nya dan cowok-cowoknya itu membahas terkait jaringan permanen. Mengerti? Iya. Oke, jadi selanjutnya kita akan menggambar. Jadi ada semua pensilnya, pensilnya jadi golongan semua. Ada dulu. Kalau tidak ada disebutkan deh. Ya, disebutkan nih kalau tidak ada pensilnya. Oke. Silakan dikeluarkan pensilnya, pensil warna. Kalau tidak ada disebutkan. Ya. Sama-sama tidak? Di sini. Sama-sama. Ini dari bahasa di sini sama dengan ini. Ini bahan bacanya yang ditulis. Oke. Sudah semua? Kalau sudah, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Duduk di tempatnya masing-masing dengan rapi. Oke. Oke, selesai nih. Coba diam-diam dulu. Tenang. Oke. Selanjutnya kakak akan membagi-bagikan kertas. Ini untuk menggambar sebentar. Untuk menggambar nih. Kalau ada. Nih. Oke. Jadi sudah dapat semua? Oke. Nah, selanjutnya untuk cewek-ceweknya dulu, Dik. Untuk cewek-ceweknya silakan gambar tumbuhan apa saja. Dik, tumbuhan apa saja, bisa pohon mangga, bunga ataupun sebagainya. Lalu gambar ini yang 3. Ini jaringannya. Jaringan meristem. Mengerti? Kalau tidak mengerti silakan bertanya, Dik. Menggambar tumbuhan dulu, baru di sampingnya ada jaringan meristem. Ini yang 3. Oke? Iya. Oke, selanjutnya yang cowok. Yang cowoknya ini menggambar tumbuhan juga, terserah tumbuhan apa saja, pohon apa saja. Dan pokoknya yang penting tumbuhan. Lalu di sampingnya ada jaringan permanen yang lingkaran ini. Gambar ini. Oke, jadi silakan menggambar. Oke, silakan menggambar ini. Jadi ini untuk ceweknya, ini untuk cowoknya. Living all alone, kinda forgot it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong, and it is not that easy to be exactly who I was. My shit is done, now it's time for me. Try to moving on, 'cause if you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine.
tumbuhan berdasarkan jaringan yang selalu membelah jaringan tersebut disebut sebagai jaringan meristem. Berdasarkan cara bentuknya, jaringan meristem dibedakan menjadi 3, yaitu meristem sudah ada waktu tumbuhan dalam masa meristem prima masih bersifat membelah diri berdasarkan pada tumbuhan dewasa di ujung batang, ujung akar, untuk sekunder berasal dari meristem primer. Menurut Lapennya, meristem dibedakan menjadi meristem apikal, meristem lateral, yaitu aksiler dan telogen, meristem interkal, yaitu pada ruas tumbuhan monokotil. Oke, baik. Jadi presentasi yang sangat bagus dari teman-temannya ini. Oke, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya di sini? Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Di mana letak jaringan epidermis? Oke, jadi silakan dijawab. Oke, jadi sangat betul ya, ada pada bagian luar tumbuhan. Oke, jadi sangat betul. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan kelompok 2 teman-temannya naik untuk membacakan. Oke, silakan. Jaringan permanen. Sel-sel meristem baik primer maupun sekunder akan berdiferensiasi menjadi jaringan permanen. Jaringan permanen tidak tumbuh dan memperbanyak diri lagi. Menurut fungsinya, jaringan permanen dibedakan menjadi A. Jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Sel penjaga kuarkel. Stomata fungsi epidermis yaitu untuk melindungi jaringan lainnya. B. Jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari meristem dasar. Ciri-ciri parenkim: susunan sel tidak rapat dan selalu berkelomplas, terdiri dari sel-sel hidup banyak vakuola, ukuran sel besar dinding sel tipis, banyak rongga-rongga antar sel. C. Jaringan penyokong atau jaringan memanjang. Untuk menunjang tanaman agar dapat berdiri dengan kokoh dan kuat dalam tumbuhan, terdapat jaringan yang disebut dengan jaringan penyokong. Jaringan penyokong terdiri dari jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim. D. Jaringan pengangkut. Untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan serta mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun tumbuhan menggunakan jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem atau pembuluh kayu. Xilem disusun oleh trakea pembuluh xilem atau pembuluh kayu. Parenkim kayu dan sklerenkim kayu serabut kayu. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari dalam tanah menuju ke daun. Loen atau jaringan tipis. Loen disusun oleh sel ayakan atau tipis pembuluh tipis. Sel pengiring sel parenkim, kulit kayu dan serabut sel sklerenkim. Loen berfungsi untuk mengangkut serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Oke, baik. Jadi presentasi yang sangat bagus dari kelompok 2. Jadi dari kelompok 1 apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Apa? Coba diulang pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaannya yaitu apa perbedaan dari film dan juga film? Oke, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk dijawab. Film adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan, sedangkan floem pada tumbuhan berbentuk fungsinya
resistem dan jaringan permanen. Pada tumbuhan terdapat jaringan yang selalu berulah. Jaringan tersebut disebut sebagai jaringan resistem. Jaringan permanen terdiri dari jaringan Oke, jadi kesimpulan yang sangat bagus dari teman-temannya ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit penguatan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya jaringan tumbuhan ini merupakan sekumpulan sel yang mana memiliki fungsi dan juga struktur yang sama yang kemudian membentuk yang namanya jaringan tumbuhan. Nah, selanjutnya jaringan tumbuhan ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada jaringan meristem dan ada jaringan permanen. Apa itu jaringan meristem? Yaitu jaringan yang selalu mengadakan yang namanya pembelahan. Yang namanya jaringan meristem ini terbagi menjadi dua, ada yang berdasarkan bentuk dan ada yang berdasarkan fungsinya. Nah, yang mana berdasarkan bentuk dibedakan menjadi tiga, yaitu ada meristem, meristem primer dan ada meristem sekunder. Selanjutnya berdasarkan fungsinya dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu ada meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Selanjutnya terkait jaringan permanen, jaringan permanen ini merupakan jaringan yang sudah tidak dapat lagi mengadakan yang namanya pembelahan atau memperbanyak diri lagi. Selanjutnya pembagiannya juga ini terbagi menjadi empat, yaitu ada jaringan epidemis, ada jaringan pelindung, yang kedua ada jaringan hakim atau jaringan dasar, yang ketiga ada jaringan penyokong atau jaringan mengancam, dan yang terakhir ada jaringan pengangkut. Yang mana jaringan pengangkut ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada shilling dan juga klem. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Silakan. Jadi sebagai tugasnya untuk adik-adik silakan mencari sumber bacaan terkait jaringan hewan yang akan kita pelajari ke depannya, yaitu jaringan hewan. Jaringan hewan. Jadi ini tugasnya ya. Yang mana jaringan hewan ini merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur dan juga fungsi yang sama, yang kemudian membentuk yang namanya jaringan hewan. Yang mana jaringan hewan ini terbagi menjadi empat, yaitu ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Oke, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.